sudah dikerjakan semuanya? Ada 50 soal ya waktu itu, Ibu? Belum semua. Iya. Ya. Coba Ibu nanya, Apifah sudah berapa soal yang dikerjakan Apifah? Apifah? 26. 26, is good, hebat. Aurel waktu itu sakit, tapi mengerjakan tidak Aurel? Oh, pas itu orang masuk. Oh masuk, yang nggak masuk siapa ya waktu itu? Ada satu orang. Oh, Aurel masuk ya, Masuk alhamdulillah. semua. Masuk semua. Aurel berapa yang dikerjakan Aurel? Lagi nyari buku. Hasa berapa Hasa yang dikerjakan? Lagi nyari buku juga. Wulan berapa Wulan? Eh 26. Oh, Hikmat berapa Hikmat? Yang minggu lalu ini. Yang Sabtu ya, yang hari Sabtu. Oh, yang Sabtu itu. Iya. Sebentar. Jaki berapa Jaki? 25 gitu. Ya. Gitu. Dilihat dong ke bukunya. Bukunya ketinggalan. Di mana? Di rumah. Jadi kan tahu hari ini pelajaran IPS. Kenapa bukunya ketinggalan? Ya lupa dimasukin. Oh lupa, iya ya. Nanti jangan lupa lagi ya. Ya. Nah sekarang kalian soalnya bisa nggak, ada nggak, di print nggak waktu itu? Enggak. Tolong ditampilkan lagi, bisa nggak ya di itu, di ini, karena akan Ibu bahas satu-satu hari ini. Waktu itu ditampilkan di Google Classroom ya, atau gimana? Hasa, Ulan? KM-nya siapa sekarang KM-nya? Yes. Siapa sekarang KM-nya? Afifah. Apifah? Oh, Apifah tak bisa tidak Ibu minta sekarang karena ternyata tidak di print, bisa ditampilkan di layar gitu. Soalnya di share screen di Zoom. Iya, karena kita mau bahas satu-satu. Nanti Ibu akan meminta setiap anak untuk membacakan, kemudian jawabannya apa, setelah itu kita diskusikan. Mengapa jawabannya itu? Kenapa jawaban ini salah? Nah, kenapa yang ini yang A salah, yang B salah, yang C betul, yang D salah. Sudah bisa ditampilkan? Minta tolong aja ke itu, karena kemarin bisa ditampilkan ya kemarin. Nah itu. Alhamdulillah sudah ada ya. Nah bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ya, kita bahas satu-satu. Nah Ibu minta sekarang nomor 1, siapa yang mau menjawab? Dipersilahkan. Kalau yang mau dibacakan, kemudian jawabannya apa? Siapa yang mau? Kelas 9 harus sudah berani ya, tidak dipilih lagi, tidak ditunjuk-tunjuk, tapi harus sudah berani, saya Bu, gitu.
Atau Ibu tunjuk saja? Halo, Ya. Siapa yang mau nomor 1? saya Nikmah. Oh, Nikmah, ya. Terima kasih Nikmah, silahkan dibaca. Jawabannya apa? Sama soalnya dibacakan. Iya, betul. Bumi memiliki komposisi permukaan kurang lebih 1/3 bagian adalah daratan dan kurang lebih 2/3 bagian lainnya adalah lautan. Daratan terbagi menjadi beberapa benua dari yang terluas sampai yang terkecil. Benua terluas di dunia ditunjukkan oleh nomor 3. Iya. D. Benua apa itu Nikmah? C. Ya, C. Asia. Iya, benua Asia. Kalau A nomor 1 itu benua apa? Amerika. Iya. Nah, Amerika ini kan warnanya ada 2 ya, ada merah, ada putih. Coba mengapa itu tidak satu warna? Siapa yang bisa menjelaskan mengapa itu tidak satu warna gitu, merah saja atau putih saja? Kalau dibedakan sama utara dan selatan ya. Ya. Suara Ibu kedengaran? Suara Ibu? Ada dengar. Kedengar. Iya, jadi ada 2 pendapat ya yang menentukan benua Amerika itu apakah satu benua atau 2 benua gitu. Ada yang berpendapat bahwa benua Amerika ya satu benua Amerika. Tapi ada juga yang membagi benua Amerika itu menjadi 2 gitu, Amerika Utara dan Amerika Selatan. Makanya di peta ini berarti menggunakan pendapat yang kedua ya, benua Amerika dibagi menjadi 2. Ada merah putihnya walaupun angkanya hanya 1, tapi di sini dibedakan merah putih gitu. Kita sepakat saja benuanya 1 ya, benua Amerika gitu. Dan setelah Asia itu Amerika ya, benua Amerika yang kedua terbesar, terluas ya. Jadi tadi yang terluas itu adalah yang warna kuning, nomor 3 itu adalah benua Asia. Nah, setelah benua Asia, yang terluas kedua itu adalah Amerika, yang nomor 1. Yang ketiga, coba mana menurut kalian? Apa? Yang terluas ketiga. Setelah Asia, Amerika. Afrika. Iya, Afrika. Yang hitam ya. Afrika yang hitam. Kemudian setelah Afrika yang terluas apa? Itu bukan Eropa. Iya, Eropa. Yang nomor 2 ya. Nah, kemudian Australia. Australia yang terakhir. Jadi urutan berdasarkan luasnya benua itu coba kita urutkan. Ke-1 adalah benua Asia. Ya, yang warna Kuning. Kedua benua Amerika yang warna merah putih. Ya. Ketiga benua Afrika yang warna hitam. Keempat benua Eropa yang warna biru. Nah, kelima benua Australia yang warna hijau. Nah, warna ini ada artinya juga gitu ya. Jadi benua Asia itu sering disebut benua kuning.
karena mayoritas penduduknya itu berkulit kuning ya, disebut benua kuning. Nah, terutama wilayah-wilayah yang sekitar timur ya, selatan itu Tenggara. Kalau Tenggara sawo matang ya, tapi sebagian besar warna kulitnya itu kuning, makanya disebutnya benua kuning. Gitu. Kemudian kalau Afrika tuh hitam, disebut benua hitam karena warna kulitnya hitam. Kemudian benua Eropa sering disebut benua biru juga. Nah, mengapa Australia hijau? Kemudian Amerika itu benua merah karena penduduk aslinya itu warnanya kulitnya itu merah orang Indian ya. Jadi warna ini ada maksudnya. Nomor 1 sudah cukup jelas ya. Ini tentang luas benua di dunia. Di sini ada 5 ya benua itu. Asia, Amerika, Afrika, Eropa, dan Australia. Kita ada di benua mana kita? Asia. Indonesia. Asia. Kelihatan tidak itu ada Indonesia? Ada. Ada ya? Nah, ini peta dunia yang digunakan oleh negara-negara di dunia pada umumnya ya. Kalau peta dunia yang digunakan oleh Indonesia, benua Amerika itu ada di sebelah kanan. Coba kalian lihat peta buku atlas atau peta yang dibuat di kita ya. Nah, itu peta dunianya itu tidak seperti yang ini ya. Ini peta dunia yang kebanyakan dipakai oleh negara-negara di dunia. Nah, Indonesia itu menggunakan peta dunianya itu benua Amerika yang merah putih itu di sebelah kanan. Di sebelah kanan. Jadi Indonesia itu di antara persilangan dunia itu ya. Jadi Ibu ulangi sekali lagi, ini peta dunia yang dipakai oleh negara-negara di dunia. Nah, Indonesia itu menggunakan peta dunianya itu posisinya tidak seperti ini. Jadi benua Amerika ada di sebelah kanan. Kita bisa lanjut ke nomor 2, anak-anak? Ya, bisa. Bisa. Nomor 1 sudah cukup jelas? Ya, cukup jelas. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Yang lain tidak ada? Kalau Tidak tidak ada, kita lanjut ke nomor 2 ya. Ya. Nah, siapa yang mau membacakan dan menjawab? Silakan. Halo, nomor 2 Aurel. Aurel, ya boleh Aurel. Asia dan Eropa dianggap sebagai dua benua yang berbeda walaupun masih dalam satu masa daratan yang menyatu. Perbedaan apakah yang melatar belakangi terpisahnya nama benua tersebut? Yang A. Ya, budaya yang berbeda antara Eropa dan Asia. Jadi itu ya. Jadi sebenarnya Eropa, Asia, dan Afrika itu satu daratan gitu. Satu daratan. Tapi kenapa jadi 3 benua gitu. Nah, Eropa dengan benua Asia jadi berbeda gitu ya, dipisahkan gitu ya. Tidak jadi satu benua ya, karena memiliki budaya yang berbeda. Kalau secara geografis ya,
Asia dan Eropa itu dipisahkan oleh pegunungan Ural. Pegunungan Ural itu memisahkan benua Eropa dan benua Asia. Tapi yang paling terpenting memang terdapat perbedaan budaya antara Eropa dan Asia. Nah, dengan Afrika juga sebenarnya bersatu ya, satu benua gitu, satu daratan. Gitu. Tapi terpisah juga karena Afrika juga secara budaya itu memiliki budaya tersendiri dan sekarang sudah terpisah oleh terusan Suez ya. Terusan Suez itu terusan yang dibuat ketika Mesir yang berada di benua Afrika itu sedang dijajah oleh Inggris waktu itu untuk mempermudah perjalanan orang-orang Eropa ke dunia timur ya agar tidak melewati benua Afrika dibuatkanlah terusan Suez ya yang menyatukan antara Laut Tengah dan Laut Merah. Ada pertanyaan nomor 2? Kita bisa lanjut ke nomor 3? Tidak ada. Ya. Suara siapa itu tegas banget ya? Suara Aurel, suara Nima, atau Afifah? Aurel. Oh iya, bagus suaranya. Nomor 3 siapa yang mau menjawab, membacakan dan menjawab? Ya, saya. Jaki ya? Ya, silakan Jaki. Nomor 3. Urutan benua terluas hingga tersempit adalah A. Asia, Amerika, Afrika, Eropa, dan Australia. Ya, yang kita bahas di awal tuh ya tadi. Ya. Terima kasih Jaki. Sekarang nomor 4. Perhatikan peta tersebut. Kelompok negara yang termasuk ke dalam wilayah Asia Tengah adalah D. Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan. Ya, betul. Terima kasih Hikmat. Kalau yang A itu termasuk Asia apa coba? Afghanistan, Suriah, Yaman, Israel. Itu termasuk Asia apa? Afghanistan teh ada di sebelah kiri kan? Kirinya Asia. Iya, jadi itu Asia Barat. Asia Barat, Asia Barat. Asia Barat Daya. Atau Barat orang sering menyebutnya Asia Timur Tengah ya, Hikmat. Jadi yang A itu Asia Barat Daya atau yang terkenalnya orang itu taunya itu Asia Timur Tengah. Kalau yang B, India, Nepal, Sri Lanka, Maladewa, itu Asia apa? Nepal teh Nepal teh di tengah-tengah juga kan? Di bawah. Iya tuh ada yang pink, warna pink itu India. Itu Asia apa coba? Asia Selatan gitu. Ya, betul Asia Selatan. Jadi dari peta terlihat ya itu di selatan gitu, Asia Selatan. Kalau yang C, Jepang, Cina, Korea, Taiwan, itu Asia apa? Timur. Iya, Asia Timur. Nah, yang D, Asia Tengah. Apakah ada Asia Utara? Asia Utara ada gitu. Iya, makanya Ibu nanya. Jadi Asia di utara itu Siberia itu masuk ke Rusia ya, milik Rusia. Nah, sedangkan Rusia itu masuknya ke negara Eropa. Jadi Rusia itu secara administrasi itu masuk ke benua Eropa walaupun wilayahnya
sebagian besar ada di benua Asia gitu. Tapi mereka secara politik ingin masuknya ke benua Eropa. Sama seperti Turki. Turki itu kan wilayahnya itu ada sebagian yang masuk ke Eropa, ada yang sebagian besar ada yang ke Asia. Jadi secara administrasi masuknya menjadi bagian dari Asia. Tapi Turki sampai sekarang memperjuangkan ingin masuk menjadi bagian masyarakat ekonomi Eropa, menjadi bagian Eropa. Karena secara budaya mereka menganggap bahwa mereka itu cocoknya dengan orang Eropa gitu. Orang Turki dari dulu memperjuangkan. Sampai nomor 4 ada pertanyaan. Kalau tidak ada kita lanjut ke nomor 5. Kayaknya tidak ada. Iya, kita lanjut ke nomor 5. Terima kasih Hikmat. Nomor 5 siapa? Benua Eropa terbagi atas 4 kawasan atau region. Berikut ini negara-negara yang termasuk kawasan Eropa Barat adalah A. Inggris, Prancis, Belanda, dan Jerman. Ya, betul ya. Kalau yang B, Inggris, Italia, Swiss, Denmark. Nah, ya itu salahnya apa ya, Italia itu tidak termasuk ya, Swiss dan Denmark. Yang D juga sama ya, hanya Inggris saja yang masuk sama Belanda ya. Kalau yang C hanya Inggris saja. Nah, Eropa Barat ini dari seluruh kawasan atau region yang ada di benua Eropa, kawasan Eropa Barat ini adalah yang paling maju dari segi perekonomian. Mengapa coba? Ada yang bisa menjawab mengapa kawasan Eropa Barat itu secara ekonomi lebih maju daripada kawasan-kawasan yang lainnya, daripada Eropa Timur ya, Eropa yang bagian selatan kayak Italia gitu, dan yang utara tuh yang Denmark ya, Swiss gitu. Kalau Eropa Barat tuh Inggris, Prancis, Belanda, Jerman. Dan di Eropa Barat tuh yang paling sekarang itu ya, yang paling maju itu adalah Jerman. Ingat pelajaran Perang Dunia ke-1 dan ke-2? Ya. Jerman kan selalu kalah ya. Ya. Nah, Jerman tuh akhirnya belajar seperti Jepang ya. Jepang kan kalah, belajar dari pengalaman Perang 1 dan 2 ya. Tidak membangun militer, pertahanan, tapi mereka membangun perekonomian dan industri. Akhirnya Jerman bisa melampaui Inggris dan Prancis. Sekarang yang ketika Perang Dunia Kedua, Inggris dan Prancis itu juaranya ya. Jerman akhirnya membangun industrinya, dan sekarang di antara benua Eropa yang paling maju industrinya itu Jerman. Kemudian Jepang di Asia itu juga yang paling maju. Nah, kawasan Eropa Barat itu secara keseluruhan kenapa lebih maju daripada kawasan yang lain? Karena walaupun musim dingin gitu ya, perekonomian mereka itu tidak terhenti gitu. Kapal-kapal masih tetap bisa beroperasi, berlabuh, karena kawasan lautnya itu tidak membeku walaupun mengalami musim dingin gitu. Jadi perekonomian masih tetap bisa berjalan dibandingkan dengan kawasan-kawasan yang lain. Nah, itulah yang membuat kawasan Eropa Barat itu lebih maju daripada kawasan yang lain.
Mengapa walaupun musim dingin tidak terlalu dingin dan tidak mengembung? Karena ada pengaruh arus panas itu yang datang ke kawasan Eropa Barat. Kalian nanti bisa mempelajari kawasan Eropa Barat, baca ya iklimnya gitu ya. Ingat ya, Eropa itu kan iklimnya itu ada musim dingin, setelah musim dingin kemudian musim semi, bersemi. Setelah musim semi, musim panas, bersemi panas, pohon-pohonnya daunnya lebat ya. Kalau bersemi kan baru pucung hul ya gitu. Nah, kemudian musim panas, udah musim panas, kemudian musim gugur, daunnya berguguran, udah berguguran, nah, kemudian musim dingin lagi, udah dingin, semi lagi, bersemi lagi. Udah bersemi, musim panas, kemudian musim gugur, udah musim gugur, musim dingin lagi. Kembali lagi ke semi lagi, panas lagi, gugur lagi, dingin lagi, gitu. Nah, ketika musim dingin itu banyak kawasan lautnya juga ikut membeku. Gitu. Nah, Eropa Barat tidak mengalami hal tersebut. Baru nomor 5, udah 30 menit. Ada pertanyaan sampai sini? Insya Allah hari Sabtu Ibu ke sekolah ya, offline ke Al-Kautsar. Ya. Senang nggak kalau Ibu offline ke sana atau online aja? Senang. Senang, iya. Ibu juga udah kangen sama kalian. Offline. Offline ya. Sekarang nomor 6. Bu Ita, Ya, saya mau izin ke toilet dulu. boleh. Kalau mau minum silakan juga ya. Mau minum. Yang tidak boleh tuh makan ya. Kalau minum boleh. Apalagi ini jam segini ya, haus-hausnya dan ngantuk-ngantuknya. Ibu itu di sekolah itu 100% lah offline itu. Di sekolah yang negeri. Nah, alhamdulillah mau ada perubahan sekarang itu karena guru-gurunya kecapean sampai sore itu. Mengajar dari pagi, full ngajar ya sampai sore offline. Sekarang akan dirubah hanya sampai siang gitu. Alhamdulillah. Jadi mungkin ke depannya insya Allah Ibu hari Kamis juga bisa offline karena di sekolah jadwal sampai jam 12, di Al-Kautsar jadwal sampai jam 1. Mudah-mudahan terkejar gitu. Daripada Larang ke Al-Kautsar 1 jam ya. Sehingga Ibu hari Kamis bisa offline, Sabtu bisa offline. Kalau tidak terkejar ya hari Kamisnya seperti ini ya. Online saja, Sabtunya offline gitu. Insya Allah. Mudah-mudahan dimudahkan, dilancarkan. Kita mulai nomor 6 lagi nih. Nah, ini mudah banget ya. Tadi kan dari peta juga kan udah ini. 6 apa jawabannya? Eropa ya? Iya. Kemudian nomor 7. A. Ya, lembah Sungai Jaire. Nah, lembah Sungai Jaire itu paling subur ya itu ya. Kemudian nomor 8. D. D. Oh ya, tropis dan subtropis. Betul ya. Nomor 9. D. Ya, warna kulit penduduk asli benua Amerika berwarna merah. Makanya tadi warnanya merah ya. Nomor 10. C. Iya, itu batas-batas dari ini ya, benua Asia. Nah, udah pala pinter ya, nomor 11. A. Pada peta di atas benar-benar dengan nomor ya 1 ya. Kalian udah hafal ya?
mana benua Asia? Tadi udah Ibu jelaskan ya. Asia yang warna kuning, Afrika yang warna hitam, Australia yang warna hijau, Eropa yang warna biru, Amerika yang warna merah dan putih. Diingat itu ya, dengan warna biasanya itu mudah untuk mengingatnya. Ya. Ini karena pertanyaannya jadi hitam putih ya. Jadi Amerika itu nomor 1 ya, nomor 2 apa nomor 2? Nomor 2 Asia. Iya. Iya. Asia nomor C, 3 apa? Afrika. Afrika, terus nomor 4 Australia. Australia. Sekarang nomor 12. Itu tadi suara bulan ya? Iya. Hafal suara bulan. 12. Ada salam dari Mayo, Ulan. Iya. Waalaikumsalam. Nomor 12. A. Ya, letak geografis benua Australia ada di batas-batas. A. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Timor, Arafuru, Samudra Pasifik. Tuh. Ini itu soal kalau di sekolah negeri ini semester yang kemarin yang ganjil. Nah, kalau yang genapnya di sekolah negeri itu ini yang kemarin Ibu ajarkan semester kalian kemarin ganjil yang sejarah. Nah, jadi sebenarnya untuk kelas 9 materinya Ibu anggap kalian sudah dapat semua ya, yang ini semester ganjil yang genapnya kalian sudah dapat kemarin dari Ibu. Nanti insya Allah Ibu akan membahas, kalau ini sudah beres kita bahas yang kelas 8 dan kelas 7 karena ujian sekolah itu soalnya itu dari kelas 7, kelas 8, kelas 9. Tadi kita sampai nomor berapa? 12 ya? Iya. Sekarang nomor 13. B. B, dataran tinggi timur dan dataran pantai. Ya, betul. Nomor 14. Iya, itu ya, iklim kontinental yang terdapat di Amerika Serikat, baik untuk kegiatan pertanian, khususnya untuk menanam gandum. Betul. Sekarang nomor 15, sambil dibaca soalnya ya. Jangan hanya dijawab ini. Nomor 15. Kondisi alam negara Australia dilihat dari flora faunanya yang ada di wilayah Australia Timur adalah B. Hutan eukaliptus. Hutan eukaliptus. Nomor 16. Posisi Terusan Suez Mesir sangat penting karena berfungsi memperpendek jarak dari C. Eropa ke negara Asia dan Australia atau sebaliknya. Iya ya. Jadi itu yang membuat terusan Suez itu ketika Inggris menjajah Mesir ya. Nah, sekarang sudah dinasionalisasi, artinya sudah milik negara Mesir. Jadi kapal yang mau masuk ke terusan Suez ya tentu saja kena pajak. Tapi tidak sebanding ya pajak ini kalau dibandingkan kapal itu harus mengelilingi benua Afrika. Nah, kalian tadi melihat kan benua Afrika ya? Ya, jadi dari Eropa kalau mau ke negara-negara Asia dan Australia itu harus mengelilingi benua Afrika gitu. Yang tadi kalian lihat ya di peta benua di dunia, di peta dunia gitu. Kebayang tidak dari
benua Eropa mau ke wilayah bagian timur ke negara-negara Asia itu harus mengelilingi benua Afrika. Yang zaman dulu itu orang itu bepergian pakai kapal laut gitu, mengelilingi benua Afrika itu bisa lama waktunya. Akhirnya Inggris ketika menjajah Mesir itu membuatlah terusan Suez, dikeruk gitu daratan, sehingga air laut tengah bisa bertemu dengan air laut merah, kapal bisa masuk gitu ya. Nantilah insya Allah kalau Ibu di offline ya Ibu jelaskan nih di Al-Kautsar. Sekarang nomor berapa? Nomor 17 ya? Silahkan siapa? Negara Jepang merupakan bagian dari cincin api Ring of Fire yang terdiri atas banyak gunung api. Negara Jepang juga berada di daerah perbatasan antara lempeng benua Asia dan lempeng Samudra Pasifik. Pengaruh positif letak geologis negara Jepang terhadap kehidupan masyarakat Jepang adalah C. Menghasilkan beragam barang tambang dalam jumlah besar. Iya. Jadi sebenarnya dengan adanya gunung api itu adalah berkah. Sama seperti Sungai Nil di benua Afrika. Itu Sungai Nil itu bagi masyarakat Mesir adalah berkah karena ketika banjir membawa lumpur yang subur ke pinggir sungai. Nah, kita juga sama ya, Jepang kita banyak gunung api, tapi kalau banyak gunung api itu artinya tanahnya subur dan banyak barang tambang gitu. Dan banyak juga minyak bumi gitu. Jadi di balik bencana itu sebenarnya ada karunia gitu. Di balik masalah itu ada karunia. Itu bisa kalian alami nanti dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kalian ditakdirkan oleh Allah lagi diberi masalah, ingatlah di setiap masalah itu, kalau kita bisa menghadapi masalah tersebut, melewati masalah tersebut, kalian nanti akan tahu bahwa di balik masalah itu ada karunia, ada hikmah yang sangat besar. Sama seperti ini kita belajar dari ini gunung api gitu. Jadi sebenarnya banyak berkah, banyak karunia ya, yang Allah berikan dengan adanya gunung api ini, tanah yang subur dan lain sebagainya lah ya, barang tambang yang banyak untuk kesejahteraan manusia. Kalau soal harta yang hilang atau orang yang meninggal itu memang sudah takdirnya gitu. Orang meninggal kalau dimanapun kejadian apapun itu sudah ditentukan oleh Allah kan waktunya. Harta juga sama gitu. Allah yang memberi dan menarik gitu. Jadi di setiap bencana, di setiap masalah ada karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita dapat masalah, tidak boleh sampai putus asa, depresi, sedih berlebihan. Atau kalau kita dapat karunia, tidak boleh juga euforia gitu ya. Berlebihan gembiranya, senang-senangnya gitu. Nggak boleh ya, harus di tengah-tengah, harus tetap stabil, harus tetap datar gitu. Tidak boleh terlalu sedih, terpuruk, tidak boleh juga terlalu euforia gitu, berlebihan. Nah ini sekarang itu banyak itu diderita ya oleh orang-orang di negara-negara Eropa Barat yang namanya bipolar itu ya. Orang bipolar itu orang yang kalau dapat kesenangan ya
itu euforia gitu, merayakannya tuh berlebihan gitu ya. Sampai lupa daratan gitu ya. Berpesta-pesta, mau kan saking gembiranya, saking senangnya gitu. Euforia berlebihan gitu. Tapi kalau dapat sedih, masalah, terpuruknya juga berlebihan gitu, sampai putus asa, depresi apa gitu. Jadi kecerdasan spiritualnya tuh tidak ada. Kecerdasan spiritual itu kita yakin bahwa apapun yang menimpa kita itu semuanya dari Allah, baik kesenangan maupun kesedihan, semuanya juga datangnya dari Allah. Ketika ingat itu berarti kita bisa di tengah-tengah gitu, tidak terpuruk maupun dan tidak euforia berlebihan gitu. Dan itu banyak sekarang itu ada itu penyakit baru yang seperti itu. Itu ciri orang yang kecerdasan spiritualnya tidak ada gitu, tidak menggantungkan peristiwa apapun, menghubungkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut nomor berapa? 18 ya? Nah, ini gambar yang bagus-bagus nih. Ada gajah. Gajah elang. Siapa yang mau nomor 18? Flora dan fauna. Siapa? Aurel. Aurel. Kalau tadi Apipah ya? Iya. Iya, Ibu hafal tadi suara Apipah, suara Wulan, suara Hasa, Jaki, Hikmah, Aurel ya. Ini Aurel ya. Flora dan fauna khas asal Amerika Serikat adalah yang C, 2 dan 3. 3, iya. Ai gajah ayatnya di Amerika Serikat. Enggak ada di Afrika asalnya mah. Iya. Kalau yang nomor 4 itu bunga bangkai ya? Beneran iya kayaknya bunga bangkai dari Indonesia ya? Iya, bunga bangkai di Amerika Serikat nggak ada. Kalau yang nomor 2 teh burung apa itu ya? Burung elang. Elang. Iya. Kalau yang nomor 3 bunga apa? Nomor 3 kurang tahu. Nah, biasanya negara-negara yang beriklim sedang itu memang tanaman-tanamannya itu nggak terlalu tinggi-tinggi, bunga-bunga juga gitu yang merambatnya. Yaitu nomor 3. Jadi jawabannya C ya, 2 dan 3. Terima kasih Aurel. Nomor 19. Siapa nomor 19 yang mau? Pasangan yang tepat antara benua dan penduduk aslinya adalah C. 2 dan 5. 2 teh Amerika. Indian. Australia, aborigin. Iya. Australia aborigin. Kemudian Afrika Julu ya. Aborigin Australia. Dravida mah itu ya India ya, India. Kalau kita Indonesia rasa apa ini? Penduduk aslinya tuh apa ya kita? Ras mongoloid ya. Apakah di kita ada ini ras negroid tidak di Indonesia? Ibu tanya. Ada itu orang Papua dan Maluku. Betul tidak? Iya, betul. Iya. Jadi di kita juga ada 2 ras ya, ras Melayu, Mongoloid, dan ras Negroid. Yang di Maluku, Ambon, sama di Papua. Nomor 20 siapa? Negara yang berbatasan dengan Teluk Meksiko di sebelah selatan, Kanada di sebelah utara,
Samudra Pasifik di sebelah barat dan Samudra Atlantik di sebelah timur adalah negara A. Amerika Serikat. Iya. Ya di benua itu ya, di benua Amerika. Kalau Inggris di Eropa, Jepang di Asia, Mesir di Afrika. Nomor 21. 21. Negara Jepang dan Indonesia merupakan dua wilayah yang sering mengalami bencana alam gempa bumi. Hal ini disebabkan karena negara Jepang dan Indonesia B. berada di daerah perbatasan antara 3 lempeng bumi. Iya, 3 lempeng bumi ya. 3 lempeng tektonik. Hasa ya, ini Hasa ya? Ya, Kalau Jepang emangnya 3 lempeng gitu? 2 lempeng. Kalau gempa bumi memang lempeng ya. Kalau gunung api itu gempa vulkanis. Kalau gempa bumi itu dari lempeng. Nomor 22. berarti benar. Yang mana? Iya, Kak Ibu juga nanya. So, kalian cari lagi. Apakah betul Jepang? Kan kalau Indonesia di 3 lempeng. Ya. Nah, kalau Jepang 3 lempeng tidak. Nah, kemudian ini kan yang ditanyakan tadi nomor 21 ya. Ya. Adalah gempa bumi. Gempa bumi itu kan ada gempa tektonik, ada gempa vulkanik ya. Kalau yang gempa vulkanik itu gempa yang berdasarkan yang asalnya itu dari letusan gunung berapi. Kalau gempa tektonik berdasarkan dari lempeng bumi. Nah, Ibu minta kalian nanti cari gitu ya. Jangan ingin disuapi, ku Ibu dijawab. Betul tidak? Cari Jepang, kalau Indonesia benar 3 lempeng tektonik. Lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Ya. Itu Indonesia. Jadi memang Jepang dan Indonesia itu gunung apinya, yang di cincin api itu ya, banyak gunung apinya, dan juga ada lempeng tektoniknya dan merupakan lempeng yang bertemu, yang berhadapan, gitu, sehingga membentuk banyak gunung api yang berderet itu. Nah, apakah Jepang juga sama 3 lempeng seperti Indonesia gitu? Indonesia kan pertemuan 3 lempeng tektonik. Nah, apakah Jepang juga pertemuan 3 lempeng? Itu PR dari Ibu ya. Ya. Cari sendiri. Kalian pelajari tentang Jepang, alamnya, iklimnya, apanya, terutama itunya. Ada di buku ini, buku kurikulum nasional yang negeri, atau kalian bisa browsing cari tentang negara Jepang ya. Nomor 22. Nomor 22. Perhatikan peta di bawah ini. Pernyataan yang benar terhadap bentuk muka bumi negara Inggris berikut adalah D. Wilayah bergunung-gunung di bagian timur dan selatan. Wilayah bergunung-gunung di bagian timur dan selatan. Timur dan selatan. Ini Inggris ya? Ya. Betul itu jawabannya? Tidak tahu. Tidak tahu. Berarti kalian mengira-ngira ya ini ya?
Jadi PR dari Ibu cari lagi nomor 21 dan 22. Nah, mau kemana? Kemana, Pak? Iya. Hati-hati. Nomor 23. Perhatikan data jumlah dan angka pertumbuhan penduduk sebagian negara di Asia berikut. Negara dengan jumlah penduduk terbanyak dan pertumbuhan penduduk tertinggi di benua Asia adalah A. Cina, Arab Saudi. Iya. Jumlah penduduk terbesar itu memang Cina ya. Hampir 2 miliar Cina itu. Nah, itu angka pertumbuhan penduduk tingginya itu ternyata Arab Saudi ya. Ya betul. Nomor 24. Penduduk di negara Eropa termasuk dalam penduduk yang memiliki kualitas hidup dengan rata-rata sangat tinggi dibandingkan dengan penduduk di benua lainnya. Hal ini disebabkan A. Adanya industrialisasi sampai ke daerah pedalaman benua. Ya, adanya industrialisasi. Jadi dengan mengapa memiliki kualitas hidup dengan rata sangat tinggi dibandingkan penduduk di lainnya? Nah, industrialisasi. Jadi dengan industrialisasi produk barang yang dihasilkan itu tingkat ketiga. Nah, yang tingkat ketiga ini biasanya nilai jualnya itu lebih tinggi daripada tingkat pertama atau kedua. Yang tingkat pertama itu yang langsung diambil dari alam. Contoh, kita menebang kayu di hutan Kalimantan. Sama kita kayu gelondongannya kemudian diekspor ke benua Eropa atau ke Amerika. Nah, kayu gelondongan itu adalah produk tingkat pertama karena langsung dari alam, tidak masuk dulu pabrik, ya industri, tapi langsung kita ekspor, berarti itu tingkat pertama. Nah, kayu gelondongan ini kita masukkan ke pabrik, dibikin jadi kayu lapis. Nah, itu berarti tingkat kedua. Gitu. Karena sudah, nilai jualnya lebih mahal daripada kayu gelondongan dan kayu yang sudah masuk pabrik ya. Jadi triplek, jadi kayu buat bangunan gitu. Nah, nanti yang tingkat kedua masuk lagi pabrik berubah lagi jadi bentuk yang lain, berarti itu tingkat ketiga. Jadi dengan industrialisasi itu kualitas barang itu semakin meningkat dan nilai jualnya semakin tinggi. Nah, ini berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Eropa karena mereka rata-rata menjual produk itu tingkat ketiga. Jadi industrialisasi membuat orang-orang di benua Eropa memiliki kehidupan secara materi ya lebih tinggi dari benua yang lain. Tapi belum tentu dari hal yang lain gitu ya. Mayo, sini. Itu ya, nomor 24. Waktunya udah habis. Iya, terima kasih semuanya. Sampai 24 ya, nanti kita lanjutkan. Ya. Terima kasih anak-anak. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Puspita. Iya, sama-sama. Terima kasih.